untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
sama-sama nyanyikan. Apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, cinta-Mu Tuhan begitu besar atas hidup kami. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan meninggikan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Dimanapun saat ini saudara berada, kalau engkau sedang duduk, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup, yang mampu melakukan jauh melebihi dari setiap yang kita pikirkan saat ini. Haleluya. Bersama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
berubah dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Sama-sama. Amin. Melakukan Segala perkara. Kita mau percayai itu saudara. Kuasanya tidak berubah. Amin. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau lebih lagi katakan. melakukan Kami percaya itu Tuhan. Dulu, sekarang, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Haleluya. 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 Puji namamu Tuhan. Amin. 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 Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaanmu, kesetiaanmu hari demi hari yang tidak terhitung banyaknya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami dan berkata sungguh besar kesetiaanmu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan bersama jemaat Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, oh, Kau nyatakan bagiku. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang, selamat bergabung di dalam MDC Online Sunday Service, di dalam ibadah minggu secara online. Bapak Ibu Saudara, kita juga tetap ada ibadah onsite di setiap satelit yang ada. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya secara detail melalui MDC Hotline ataupun Warta Jemaat secara digital. Bapak Ibu, mari kita memulai hari Minggu ini dengan sukacita dan penuh ucapan syukur sebelum kita memulai ibadah kita. Seperti Mazmur 100 ayat yang kelima mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik dan kesetiaannya tidak pernah kadaluarsa, tidak ada masa expired. Selama-lamanya. Atas dasar kesetiaan itulah mari kita bersukacita dan bersorak-sorai pada ibadah hari Minggu ini. Mari kita memulainya di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang baik,
di dalam kehidupan kami dan kesetiaan-Mu tidak dibatasi oleh waktu, kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau mengangkat hati kami, pujian kami hanya kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan tayangan online ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, dan Allah kita yang perkasa. Haleluya. Katakan, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku pujimu. Allahku, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku pujimu. Membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagimu. Membawa tubuh, jiwa, dan rohku yang kudus berkenan padamu. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Yeah. Allahku, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagimu. Membawa tubuh, jiwa, dan rohku yang kudus berkenan padamu. Yeah. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kudus. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Ku bernyanyi bagimu, yeah. Oh, katakan, segenap hati aku bermuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kuduslah
Berapa banyak yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang perkasa yang dahsyat? Amin. Kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Allah perkasa. Come on. Namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, siapa? Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Mari ma Tuhan katakan, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang Kita bertepuk tangan bersama-sama. Di atas kepala kita lebih dahsyat lagi, dan kita melompat bagi Dia. Come on. Haleluya. Katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bersama, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah. Nggak kau dengeran lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa dan dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sekali lagi oleh karena kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat melanjuti setapak demi setapak dalam kehidupan kami. Amin. Itulah kasih dan penyertaan-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. The hope of
Your love never fails. Your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The home, you are the home. The home of all hearts. The home of all hearts is you, Jesus. Your love never fails. Your love never fails. Jesus, you are the hope. The hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Jesus, you are the home. The home of all hearts. The home of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope is Jesus. The hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. In the darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy and kindness, all offering of praise. Your love never fails. Your love never fails. In the darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy and kindness, all offering of praise. Your love never fails. Your love never fails. So the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope is Jesus. Oh, the hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Saat ini kami mau berkata, bagi setiap jiwa, bagi setiap hati yang kau putus asa, percayalah kasih Tuhan
yang tidak terbatas itu sanggup memulihkanmu, sanggup membangkitkanmu. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas itu adalah kasih yang tidak pernah gagal, kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah, kasih Tuhan yang selalu memulihkan. Kasih Tuhan akan memberikan sukacita. Kasih Tuhan akan memperbaharui. Kasih Tuhan akan memulihkan. Kasih Tuhan akan menyembuhkan. Kasih Tuhan akan membangkitkan saat ini. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang memberikan harapan, nama yang memberikan keselamatan, nama yang saat ini memulihkan setiap hati dan jiwa yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami rindu untuk lebih mengenal lagi kasih-Mu. Nyatakan Tuhan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau teduhkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Adalah sebuah kehormatan dan sukacita yang besar bagi saya untuk bisa kembali diberikan kesempatan membagikan kebenaran firman Tuhan di gereja yang luar biasa ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk persahabatan dan juga persaudaraan yang telah terjalin selama ini antara MDC dan Every Nation.
Dan biarlah kita terus bisa melayani Tuhan bersama-sama sampai Injil dinyatakan di setiap bangsa. Dan kita bersama-sama menyongsong masa depan yang cerah. Haleluya. Baik saudara, sebagai manusia kita memiliki banyak keterbatasan yang seringkali menghalangi kita untuk memperoleh atau melakukan apa yang kita inginkan. Saya ingat seorang teman saya yang karena keterbatasan tinggi badan, dia gagal masuk angkatan udara padahal hanya kurang 1 sentimeter. Terbatas, dia nggak lulus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memasuki usia paruh baya atau usia lanjut, pastilah merasakan keterbatasan fisik di mana staminanya sudah tidak bisa seprima seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Dulu saya pernah menginginkan memiliki rumah di kawasan yang nyaman, namun dana terbatas sehingga saya tidak bisa mendapatkan yang saya inginkan. Mungkin suatu hari nanti saya masih beriman akan hal itu. Dan saudara, di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tentu saja banyak keterbatasan yang kita harus hadapi. Kita terbatas dalam berinteraksi dengan orang lain, kita terbatas dalam beribadah, beraktivitas, dan juga bahkan bepergian. Harus diakui bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan keterbatasan dan kita pun juga memiliki banyak keterbatasan. Jika saya bertanya kepada saudara, apa keterbatasan yang Anda miliki sekarang? Maka saya percaya, wow, daftarnya akan bisa panjang. Namun ada kabar gembira untuk kita semua pada hari ini, yaitu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Judul khotbah saya hari ini adalah Unlimited. Di mana saya rindu mengajak kita semua pada saat ini untuk kita melupakan sejenak our limitations atau keterbatasan-keterbatasan kita. Dan mari kita mengarahkan perhatian kita kepada Allah yang tidak terbatas. The unlimited God. Di mana bersama dengan Dia kita juga dimampukan untuk bisa mengalahkan keterbatasan-keterbatasan kita. Ada banyak contoh di Alkitab yang berbicara tentang kuasa Allah yang tidak terbatas dan kemampuan manusia yang terbatas. Banyak. Namun hari ini saya akan mengajak kita semua memfokuskan pada sepenggal kisah dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Dan untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih segar akan firman Tuhan, saya akan membacakannya dari Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Pada suatu waktu yang lain, seorang laki-laki datang dari Baal Salisa. Ia membawa untuk Elisa gandum yang baru dipotong dan juga 20 roti yang dibuat dari gandum hasil pertama panen tahun itu. Elisa menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti itu kepada nabi-nabi itu. Ayat 43. Tetapi pelayan itu berkata, tidak mungkin cukup untuk 100 orang. Dan Elisa menjawab, bagikan saja supaya mereka makan. Sebab Tuhan berkata bahwa mereka akan makan. Dan setelah makan masih ada sisanya. Pelayan itu membagikan makanan itu kepada mereka dan mereka semuanya makan. Setelah makan masih ada sisanya seperti yang dikatakan Tuhan. Saudara, walaupun hanya 3 ayat, namun ada begitu banyak kebenaran yang kita bisa pelajari tentang Allah yang tidak terbatas. Khususnya dari 3 tokoh yang disebutkan di ayat-ayat tersebut. Yaitu orang dari Baal Salisa, kemudian pelayan Nabi Elisa dan juga Nabi Elisa sendiri. Dan kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kita meresponi keterbatasan kita sebagai manusia dari 3 tokoh tersebut. Orang dari Baal Salisa, yang kedua pelayan dari Nabi Elisa, dan ketiga dari Nabi Elisa sendiri. Nah saudara, latar belakang peristiwa ini adalah pada waktu itu Nabi Elisa sedang memimpin sebuah sekolah pelatihan profetik untuk melatih para calon-calon nabi. Dan mereka sedang berada di tengah-tengah bencana kekeringan dan kelaparan. Kemudian dalam situasi itu datanglah seseorang yang tidak dikenal namanya dan memberikan sesuatu kepada Nabi Elisa. Informasi yang kita dapat dari Alkitab hanyalah bahwa dia seorang pria yang berasal dari daerah yang bernama Baal Salisa. Baal Salisa adalah sebuah tempat atau kota di Israel, tepatnya di kerajaan utara,
di mana waktu itu Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara atau kerajaan Israel dan kerajaan selatan atau Yehuda. Nah, saudara, kondisi kerajaan Israel waktu itu sedang sangat buruk. Baik secara jasmani maupun rohani, di mana saya sebutkan tadi, mereka sedang mengalami waktu kekeringan, waktu kelaparan. Dan pada saat yang sama juga, mereka mengalami kemurtatan atau hati mereka sedang berbalik dari Allah Israel. Nama kota dari mana orang itu berasal adalah Baal Salisa. Di mana sebelumnya namanya hanyalah Salisa, yang artinya adalah penuh atau complete. Namun saudara, setelah Israel mulai menyembah dewa Baal, khususnya di masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel, nama kota itu kemudian diganti menjadi Baal Salisa, yang berarti Baal yang membuat lengkap atau komplit. Atau dengan kata lain mereka mendeklarasikan bahwa Baal adalah sumber kepenuhan atau berkat dari kota tersebut. Nah saudara, menurut Talmud, yaitu kitab hukum kuno Ibrani, buah-buahan itu bisa dipanen lebih cepat di Baal Salisa dibandingkan di daerah-daerah manapun di Palestina. Dan karena itu maka penduduk di sana, di Baal Salisa, memuja menyembah Baal yang dianggap sebagai sumber keberhasilan dari panen mereka. Sebagai informasi, Baal pada zaman itu juga disembah sebagai dewa kesuburan. Dia memiliki gelar Tuan atas bumi, Tuan atas hujan atau embun, atau the Lord of the earth, the Lord of rain and dew. Jadi dari kota yang menyembah Baal inilah orang yang datang kepada Elisa itu berasal, saudara. Nah saudara, yang menarik di sini adalah bahwa orang yang tidak diketahui namanya ini mempercayai bahwa bukan Baal yang menyebabkan keberhasilan panen jelai dan gandumnya. Dia mempercayai bahwa Allah Israel lah yang memberkati tanah dan memberikan kehidupan di dalam setiap benih yang ditaburnya, bahkan di masa-masa kekeringan. Karena itulah dia membawa hasil pertama dari panennya kepada Nabi Allah berupa gandum yang baru dipotong, masih fresh, dan juga 20 roti yang dibuat dari gandum hasil pertama panen tahun itu. Saudara, hasil pertama panen atau buah sulung adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Nah sebenarnya menurut peraturan hukum Taurat, saudara, para imam dari suku Lewi lah yang berhak untuk mendapatkan hasil pertama buah sulung dari pekerjaan orang Israel, saudara. Namun karena Israel pada waktu itu sedang murtad, termasuk para imam yang harusnya ada untuk melayani Tuhan di Bait Allah, maka pria dari Baal Salisa itu memutuskan membawa persembahan hasil pertamanya, buah sulungnya, kepada perwakilan Allah yang available, yang ada pada waktu itu, yaitu Elisa, nabinya Allah. Bahkan perlu saudara ketahui yang orang dari Baal Salisa ini lakukan sebenarnya melebihi apa yang dituntut oleh hukum Taurat, saudara. Di hukum Taurat hanya dikatakan untuk mereka cukup membawa gandum saja diberikan kepada imam. Tapi yang dilakukan oleh orang Baal Salisa ini melebihi apa yang dituntut hukum. Dia membuatkan roti yang terbuat dari gandum hasil panenan pertama. Dia buatkan roti, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mengalami kasih Allah dan hatinya melimpah dengan syukur, pastilah melakukan apa yang benar, bukan karena tuntutan hukum, tetapi karena limpahan kasih kepada Sang Pemberi berkat. Mereka adalah orang-orang yang dengan sukacita dan sukarela memberikan melebihi apa yang diharapkan untuk mereka lakukan. Dan ini hanya bisa terjadi pada seseorang yang telah mengalami kasih Allah. Zakius yang hatinya telah dijamah oleh Tuhan Yesus, memutuskan melakukan sesuatu bukan karena diminta atau karena mau menaati peraturan hukum Taurat, bukan. Zakius berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku akan aku sumbangkan kepada orang miskin. Dan siapa saja yang pernah aku tipu, akan aku bayar kembali kepadanya 4 kali lipat. Saudaraku, inilah salah satu yang membedakan orang yang hidupnya di bawah hukum dan orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Allah. Kembali kepada kisah orang dari Baal Salisa ini. Dia memberi melebihi apa yang dituntut oleh hukum Taurat karena kasihnya kepada Allah. Di masa kekeringan dan kemurtatan,
Orang yang bahkan namanya kita tidak kenal ini melakukan sesuatu yang berbeda dari generasinya, saudara. Yang membuat dia bisa memberi, pastilah karena dia sudah diberi. Saudara, karena kemurahan hati itu tidak akan bisa terjadi tanpa seseorang mengalami kemurahan hati Allah terlebih dahulu. Salah satu lagu favorit saya adalah I Over My Life oleh Don Moen. Ya bagian bridge-nya berkata demikian. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? Atau apa yang dapat kami berikan yang bukan daripadamu Tuhan? Dan apa yang kami milik yang bukan milikmu? Sama seperti yang dialami oleh orang Baal Salisa yang berada dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan, kekeringan dan kemurtatan bangsanya. Kita pun kadang harus berada dalam situasi di mana kita tidak punya kendali atasnya. Saudara, kita tidak bisa mencegah datangnya masa pandemi. Atau kita tidak bisa hindari kondisi rohani yang buruk yang ada di sekeliling kita. Saya percaya di dalam kedaulatannya, pandemi ini menjadi sarana dari Allah untuk membawa orang berbalik kepadanya. Namun di saat yang sama juga, pandemi ini menjadi ujian iman. Di mana banyak orang yang ternyata tidak tahan uji dan justru mengalami kemerosotan rohani di masa pandemi. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa meresponi situasi keterbatasan, kekurangan, dan kemerosotan rohani yang ada di sekeliling kita? Jawabannya adalah mari kita meneladani orang dari Baal Salisa ini yang menyadari bahwa ada Tuhan yang adalah Allah yang menyediakan. Dan dia memilih untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kemurtatan dan kekeringan. Jadi saudara, hal pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah orang dari Baal Salisa mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat dan tetap berkemurahan hati di waktu kekeringan. Di tengah kekeringan dan kemurtatan dia tetap mengakui ada Tuhan yang benar, yang tetap bisa dipercaya dan layak mendapatkan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Yang dilakukan oleh orang Baal Salisa ini mengingatkan saya pada jemaat-jemaat di Makedonia, di kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya bacakan saudara. Saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, perhatikan baik-baik saudara, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Saudara, saya tidak pernah lupa cerita sebuah persembahan dari jemaat dalam bentuk cincin pernikahan. Pada waktu itu di awal tahun 2000-an saya menjadi bagian dari tim misi dari berbagai negara yang akan diutus ke Afghanistan waktu itu. Pintu sedang terbuka di sana setelah rezim Taliban jatuh. Singkat cerita, gereja-gereja kami di Indonesia menggalang dana untuk mensupport pengiriman misi, tim misi ke Afghanistan. Dan di dalam salah satu kantong persembahan, waktu itu masih pakai kantong persembahan saudara ya, ditemukan sepasang cincin kawin. Selidik punya selidik, kami akhirnya tahu bahwa cincin itu diberikan oleh sepasang suami istri yang rindu untuk mendukung misi ke Afghanistan. Tapi masalahnya mereka sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Dan satu-satunya harta yang masih mereka miliki adalah sepasang cincin kawin ini. Saudara, di hadapan Tuhan persembahan kita kepadanya dihargai bukan dari besarnya nominal, tapi dari besarnya nilai pengorbanannya. Mari saudara kita lanjutkan kepada orang yang kedua yaitu pelayan Nabi Elisa. Setelah menerima roti sebagai bentuk persembahan dari orang Baal Salisa itu, maka Nabi Elisa menyuruh pelayannya membagi-bagikan kepada nabi-nabi itu. Ingat saudara ya, waktu itu mereka sedang dilanda bencana kelaparan. Sehingga datangnya makanan, apalagi roti yang masih fresh, masih segar, itu menjadi sebuah mujizat. Ya, karenanya Nabi Elisa langsung katakan, langsung bagi kepada mereka yang sudah kelaparan. Namun saudara perhatikan, pelayan dari Nabi Elisa mengatakan, waduh Pak, enggak mungkin roti itu jumlahnya cuma 20 biji.
Itu nggak akan cukup dibagikan kepada 100 orang nabi yang ada di situ. Sebagai tambahan informasi saudara, ukuran 1 roti gandum itu kira-kira sebesar kepalan tangan, segini kira-kira saudara. Jadi kalaupun dibagi 2, ya memang bisa sih, tapi kecil-kecil, pasti orang nggak akan kenyang. Saudara, pelayan itu nggak salah dalam hal perhitungan, namun dia salah dalam pemahaman akan apa yang Allah sanggup lakukan. Pelayan itu berpikir dengan apa yang dikatakan oleh keadaan, sedangkan Elisa berpikir dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sebab Tuhan berkata. Pelayan ini melihat permasalahan dengan cara pandang dunia, sedangkan Elisa melihatnya dalam cara pandang Allah. Oleh karena perkataan Elisa, sebab Tuhan berkata, maka pelayan itu pun taat dan mulai membagi-bagikan roti yang 20 buah itu kepada 100 orang nabi yang sedang kelaparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan bisa dikalahkan dengan perkataan yang penuh kuasa ini. Sebab Tuhan berkata. Pelayan yang ragu menjadi taat karena ada Elisa yang mengatakan kebenaran. Kita semua membutuhkan orang-orang lain yang bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Itulah mengapa saudara pertemuan kelompok kecil itu sangat penting. Itulah tempat di mana kita bisa dikuatkan. Tempat di mana kita bisa disegarkan. Di tempat itu kita akan mendengar Tuhan berkata melalui kehidupan rekan-rekan sesama kelompok kecil. Dan saudara, ada satu kebenaran yang kita semua perlu untuk selalu diingatkan berkenaan dengan pertemuan atau pentingnya pertemuan kelompok kecil. Yaitu bukan pertemuan atau orang-orang dalam komunitas yang akan menguatkan kita, saudara. Bukan. Tetapi kebenaran yang dibagikan di dalamnya. Jadi kebenaran firman yang dibicarakan, dibagikan, disaksikan itulah yang sanggup memerdekakan, menguatkan, dan menyegarkan setiap kita. Ada amin, saudaraku. Jadi hal kedua yang kita bisa belajar dari sini adalah dari respon pelayan Nabi Elisa. Pelayan Nabi Elisa mempercayai dan menaati apa yang Tuhan katakan lebih daripada keterbatasan keadaan. Kita sekarang tinggal di dunia post-truth atau pasca kebenaran. Di mana sulit bagi kita untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dari kata-kata atau berita yang kita dapat. Di zaman ini kita perlu berhati-hati di dalam mempercayai kabar atau berita dari manapun, saudara. Karena sekarang orang bisa cenderung dengan mudah menyebarkan berita tanpa peduli dengan kebenarannya. Namun ada satu berita, ada kata-kata yang kita tidak perlu ragukan kebenarannya, yaitu perkataan Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Dalam situasi dunia yang kita lihat sepertinya semakin tidak menentu seperti sekarang ini, saya mengajak yuk kita semua mengaminkan perkataan Rasul Paulus ini. Maksudnya adalah supaya mari kita terus mempercayai Kristus, firman yang hidup itu, yang sanggup memberikan kita kekuatan dan jalan keluar di dalam menghadapi segala keadaan dan keterbatasan kita sekarang ini. Saudara, pada satu kali ada salah seorang anggota kelompok kecil saya yang datang untuk minta didoakan karena dia sedang dililit hutang. Dan pada saat yang sama, dia mendengar kabar bahwa perusahaan di mana dia bekerja akan ditutup. Dan perusahaan tempat dia bekerja tersebut adalah sebuah perusahaan dari Malaysia yang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Dan teman saya ini adalah kepala cabang yang ada di Surabaya. Dan saudara, beberapa minggu kemudian setelah saya doakan dia, apa yang ditakutkan itu terjadi. Ada perwakilan dari kantor pusat di Jakarta datang ke Surabaya untuk mengumumkan, memberitahukan bahwa perusahaan akan segera ditutup sehingga semua karyawan yang di Surabaya akan di-PHK. Jadi satu persatu karyawan dipanggil untuk diberikan surat PHK beserta pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Teman saya ini sudah pasrah, tapi pada saat yang sama dia merasakan ada damai karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan pasti menolong dia. Pada saat gilirannya dipanggil, saudara, dia membaca sekilas tuh jumlah pesangon yang diberikan kepadanya, dia intip. Dan dia terkejut karena jumlahnya adalah 6 kali dari gajinya.
Dimana sebelumnya dia hanya berharap paling banyak ya 3 kali gaji lah, lumayan gitu ya. Dan sewaktu dia lihat nominalnya, jumlahnya, pesangon itu kurang lebih sama dengan jumlah hutang yang harus dibayarnya, saudara. Jadi dalam hati dia bersyukur, paling tidak saya akan pakai uang itu untuk lunasi hutang saya deh. Nanti setelah itu dipikirin nanti, yang penting hutang saya lunas dulu. Nah saudara, setelah dia menandatangani berkas-berkas dan bersiap untuk keluar dari ruangan, tiba-tiba orang dari Jakarta itu memintanya untuk menunggu sebentar. Dia bilang, Pak tunggu sebentar. Dia kemudian buka laci meja dan mengambil sebuah map dan diberikan kepada teman saya tersebut sambil dia berkata, Pak, jika Bapak bersedia, perusahaan mau menawarkan posisi baru bagi Bapak sebagai karyawan dari perusahaan kami yang berkantor di Singapura. Namun tenang saja, Bapak tetap kerja di Surabaya, tetapi saudara Bapak ini adalah karyawan dari kantor yang di Singapura. Silakan dipelajari tawaran kami. Teman saya ini langsung membaca dan dia langsung cari bagian yang terpenting, saudara ya, berapa gaji yang ditawarkan. Dan saudara, waktu dia lihat jumlah gaji yang tertulis di sana itu lebih besar dari gajinya sebelumnya dan akan dibayar di dalam dolar Amerika. Dan tanpa pikir panjang dia pun bersedia, Pak, oke, saya bersedia bekerja dengan posisi baru tersebut. Saudara, teman saya ini yang sebelumnya berpikir bahwa dia dilingkupi dengan segala keterbatasan di mana dia akan kehilangan kerjaan, dia terlilit hutang, gak tahu nanti bayar gimana kalau gak ada kerjaan. Namun pada hari yang sama, dia bisa melunasi hutangnya dari pesangonnya. Dan pada hari yang sama juga, dia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari bahkan pekerjaannya yang sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, keterbatasan kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Jangan pernah mempercayai keterbatasan manusiawi melebihi ketidakterbatasan ilahi. Baik saudara, mari kita kembali ke cerita ini. Setelah orang dari Baal Salisa dan juga pelayan Nabi Elisa, sekarang apa yang kita bisa pelajari dari sang nabi, dari Nabi Elisa? Izinkan saya membacakan kembali 2 Raja pasal yang keempat ayat 43 sampai 44. Tetapi pelayan itu berkata, tidak mungkin cukup untuk 100 orang. Kemudian Elisa menjawab, bagikan saja supaya mereka makan. Sebab Tuhan berkata bahwa mereka akan makan dan setelah makan masih ada sisanya. Ayat yang ke-44, pelayan itu membagikan makanan itu kepada mereka. Dan mereka semuanya makan. Setelah makan masih ada sisanya seperti yang dikatakan Tuhan. Di saat pelayannya mengatakan roti itu tidak cukup, Elisa melihat bahwa itu cukup, bahkan berlimpah. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah dari Nabi Elisa. Elisa mempercayai kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Yeremia pasal 32 ayat 27 mengatakan, Akulah Tuhan, Allah semua orang, tidak ada yang sulit bagiku. Saudara, hidup kita ini penuh dengan keterbatasan, tapi Allah yang kita sembah tidak dibatasi, tidak dipersulit oleh keterbatasan dan kesulitan hidup kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Nothing is too difficult for God. Allah adalah Allah yang tidak pernah menghemat berkat bagi umatnya, saudara. Dia adalah El Shaddai, Allah yang lebih cukup, lebih daripada cukup bagi kita. Inilah alasan mengapa Yesus datang untuk kita bisa mendapatkan hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Walaupun persembahan yang Elisa terima dari orang dari Baal Salisa itu terbatas, namun dia melihat melebihi apa yang matanya bisa lihat. Dia mempercayai yang dikatakan Tuhan dan mujizat pun terjadi sehingga mereka berkelimpahan. Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya menutup dengan ini. Saat saudara mendengar kisah ini, barangkali saudara mengingat akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kira-kira 800 tahun setelah kisah ini. Tuhan Yesus melakukan hal yang hampir sama, tapi tentu saja lebih besar. Yaitu sewaktu dia memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Keterbatasan jumlah makanan tidak menjadi batasan untuk Allah bekerja. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Tahukah saudara arti nama Elisa? Artinya adalah Allah adalah juru selamat. Yang juga sama artinya dengan nama Yesus, Yeshua, Yahweh adalah keselamatan. Apapun kekeringan jasmani dan rohani yang saudara mungkin hadapi, apapun kekurangan atau keterbatasan yang saudara miliki di hari-hari ini,
Serahkanlah semuanya kepada Dia, Allah yang mau dan mampu menyelamatkan kita. Dia Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa biar kebenaran ini boleh memerdekakan kami. Kami yang hari-hari ini dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan keterbatasan hidup kami. Biar kami memandang kepada Engkau, Allah yang tidak terbatas. Bahwa sungguh tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau. Kami mau percaya, kami mau beriman. Ada Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup mengatasi segala keterbatasan kami. Biar hari-hari ini kami boleh mengalami mujizat, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan biar Engkau saja yang akan dipermuliakan. Kau menyatakan kasih dan kebaikan-Mu bagi umat-Mu di waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nur Hayatna. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita menyadari bahwa kasih Allah, kesetiaan Tuhan tidak terbatas di dalam hidup kita. Mari kita tetap semangat, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan hari ini, mari kita mau percayakan kepada Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita mengalami penyertaan Tuhan secara nyata. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui scan QR Code yang tertera di layar ataupun bisa memberikan transfer ke rekening yang sudah tersedia. Kami berdoa setiap persembahan yang diberikan akan membawa kerajaan Allah itu makin tersebar, kabar baik makin tersebar kemana-mana. Dan kami akan berdoa supaya setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman pada minggu-minggu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami mau percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau mengetahui hati mereka, kerinduan mereka untuk melayani Engkau. Bahkan memberkati yang lain melalui setiap harta yang mereka miliki. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan setiap profesi ataupun pekerjaan yang mereka sedang geluti saat ini. Tuhan, Engkau yang memimpin mereka, berikan hikmat hari-hari ini. Supaya setiap keputusan yang diambil adalah datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, pemikiran kami Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menguduskan kami. Diberkatilah jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada. Kiranya kasih karunia Allah menyertai senantiasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan sampai ketemu minggu depan di dalam channel yang sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
bersama-sama.